Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Zulaikha dengan NIM 102200080 dari kelas Legal B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Finansial Teknologi di Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu baca dan pahami artikel secara keseluruhan. Jadi, artikel ini membahas tentang pengaturan bisnis vintage di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam bisnis vintage berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Keterlibatan POJK dalam mengatur sistem bisnis vintage ini dalam sektor lembaga jasa keuangan. Di sini juga menjelaskan beberapa konsep privasi mengenai perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen. Yang kedua yaitu tentukan relevansi artikel terhadap bidang ilmu yang sedang dibahas. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dan bisnis vintage di Indonesia yang merupakan bagian penting dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan. Maka bisnis vintage ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem lembaga jasa keuangan pada konsumennya. Dalam konteks perlindungan data pribadi dan sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisasian, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan pada asas yang dibahas dalam artikel tersebut. Artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi mahasiswa atau pembaca yang belajar tentang perlindungan terhadap data pribadi konsumen vintage, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia. Artikel tersebut menunjukkan bahwa para pihak dalam bisnis vintage terdiri dari penyelenggara bisnis vintage yaitu produsen dan pengguna vintage atau konsumen. Bisnis vintage juga harus memperhatikan aspek spiritual dan moral dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu evaluasi metodologi dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan tentang hubungan hukum para pihak dalam bisnis vintage di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia. Yang keempat yaitu bandingkan hasil dari penelitian ini dengan hasil penelitian lain dalam bidang yang sama. Artikel Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Finansial Teknologi di Indonesia oleh Cornelius Benu, Siti Mahmudah, dan Eri Agus Priyono membahas tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait. Kedua, artikel Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi oleh Indah Rahadian membahas tentang implikasi atas perkembangan vintage dan fenomena desentralisasi sistem keuangan terhadap tantangan pengaturan yang dihadapi di Indonesia dan bentuk pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia guna menjawab tantangan perkembangan vintage dan desentralisasi sistem keuangan. Yang ketiga, artikel Data Privasi dan Keamanan Siber pada Smart City atau tinjauan literatur oleh Diah Ayu Suci Ilhami menunjukkan bahwa arsitektur IoT dan blockchain mampu melindungi keamanan dan privasi data, serta teknologi apa saja yang perlu digunakan untuk menyeimbangkan dengan program atau gerakan Smart City. Sedangkan artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait. Artikel ini memfokuskan pada risiko keamanan data konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia. Yang kelima yaitu evaluasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan dalam artikel dan bandingkan dengan temuan lain dalam bidang tersebut. Artikel tersebut sudah memberikan kesimpulan yang cukup jelas dan relevan terkait dengan hubungan hukum para pihak dalam bisnis vintage di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia. Berikut ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari artikel tersebut. Yang pertama, hubungan hukum
Para pihak dalam bisnis vintage muncul karena adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian elektronik. Hubungan hukum dalam bisnis vintage mengikat bagi para pihak ketika disetujuinya suatu perjanjian elektronik. Yang kedua, penyelenggara vintage berhak untuk memastikan adanya itikat baik konsumen dan mendapatkan informasi atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, penyelenggara lembaga jasa keuangan digital harus mentaati peraturan mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital yang dikeluarkan oleh pemerintah, BI, OJK, Kemkominfo RI. Yang keenam, yaitu tulis review yang objektif dan memberikan tinjauan yang jujur mengenai kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Yang pertama yaitu kelebihan. Artikel ini memberikan informasi yang lengkap dan rinci tentang pengaturan bisnis vintage di Indonesia. Artikel ini didukung oleh sumber yang kredibel dan diakui seperti peraturan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga yaitu artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia dalam mengatur penggunaan bisnis vintage dan memberikan perspektif yang penting dalam membahas isu yang kompleks ini. Yang kedua yaitu kekurangan. Yang pertama, tidak memberikan banyak contoh konkret dari tindakan kejahatan yang terkait dengan resiko keamanan data konsumen dalam bisnis vintage di Indonesia. Alangkah lebih baiknya memperbanyak contoh dapat membantu membuka pemahaman pembaca tentang potensi masalah yang dapat terjadi. Artikel ini menggunakan bahasa yang kompleks sehingga mungkin akan sulit dipahami oleh pembaca yang tidak terbiasa dengan istilah dan jargon yang digunakan dalam hukum bisnis vintage. Yang terakhir yaitu rekomendasi pembahasan lanjutan dari artikel tersebut atau saran penelitian lanjutan dari artikel tersebut. Yang pertama, studi komparatif terhadap regulasi perlindungan data di negara-negara lain selain menganalisis regulasi di Indonesia. Penelitian juga dapat dilakukan untuk membandingkan regulasi perlindungan data di Indonesia dengan negara-negara lain. Yang kedua, penelitian tentang analisis tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan perlindungan data konsumen di Indonesia. Yang ketiga yaitu penelitian tentang keamanan dan privasi dalam penggunaan bisnis vintage. Studi ini dapat membantu mengevaluasi risiko keamanan dan privasi dalam penggunaan bisnis vintage dan memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang isu ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.